160 story. Wes tekan endi? Wis tekan kene. Terima kasih, mantap. Salam satu alam, satu jiwa, satu raga. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Abinayato. Kali ini Abinayato ada di Dusun Gelintungan, Desa Gogek, Kecamatan Ungaran Barat. Sudah tahu dong, ini ada di mana? Kita ada di langsung membeli tiket. Nah, ini ada loketnya, kebetulan ada bapaknya. Segeng enjing, Pak. Ya. Tadi melebet tumbas tiket renten nggih, Pak? Nggih. Regine pinten Pak tiket niku? Satunya 10.000, Mas. Satu 10.000, satu orang 10.000. Terus parkir wonten? Wonten 3.000 per. Jadi satu orang 10.000, kalau motor 3.000. Mobil wonten mboten? Mobil 5.000. Mobil 5.000. Kita beli tiket dulu. Tumbas kalip. Nyuwun sewu. Oke. Nah, tiket sudah kita dapat, kita langsung nanti review ke atas ya. Oh iya Pak, mau tanya Pak, kalau dari pos ini sampai ke curugnya itu berapa meter nggih? Sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kalau jalan kaki berarti Setengah jam. setengah jam. Itu nggak berhenti nggih? Ya. Jalan kaki setengah jam dari pos ini. Kalau santai ya mungkin bisa 1 jam 1 jam. lebih. Nggih. Mau tanya nih Pak, biasanya kan kalau tempat itu kan ada asal-usul nama. Bapak ngertos mboten? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Tahunya kan Semerang itu aja. siap. Mengke nek pun tayang Bapak saged ngertos insyaallah. Kula sukani stiker, Pak. Oke. Ini ya. Monggo. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Monggo Dara. Bareng. Yuk kita langsung ke atas. Monggo, Mas. Dari pos loket tadi, bukan pos ya, dari loket tadi ternyata ada kolam nih yang biasanya ditunjukin di konten-konten orang-orang itu. Sekarang kita lihat kolamnya sekarang, kondisi saat ini. Yuk kita lihat. Men, inilah efek pandemi membunuh semuanya, keindahan. Nggak apalah, ini buatan manusia, nanti bisa diperbaikin lagi. Inilah kolamnya. Pancurannya juga nggak ngalir. Ya, nanti semoga setelah ramai lagi, pandemi selesai, kita bisa melihat keindahan taman ini, bisa ngajak keluarga. Soalnya saya lihat di konten-konten channel yang lain itu ada anak-anak mandi di sini, berenang di sini. Airnya sebenarnya jernih. Cuman bawahnya itu kan karena kotor, lumpur gitu. Jadinya dia kelihatan kotor. Tapi ini benar jernih ini. Dan dingin, khas air-air pegunungan. Ya, inilah review untuk kolam renang Semirang untuk kondisi saat ini. Ya udah, yuk kita lanjut aja naik ke atas, apalagi yang bisa dilihat. Ya, setelah melihat sini yang taman untuk playgroundnya, kolamnya seperti itu, nggak ada yang bisa kita explore lagi, ya sudah kita langsung memutuskan untuk naik ke curugnya aja langsung. Oh ya,
Sebetulnya Abimnaya tuh mau ngucapin terima kasih untuk para subscriber terus sama penonton yang baru gabung di channel 160 story ini ya. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi sekali dukungannya dan doakan channel itu terus berkembang, memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk selanjutnya. Terus follow Instagram kami juga 160 story official ya. Nanti semuanya akan diupdate di situ. Yuk, kita langsung saja naik ke Curug Semirang dari sini. Ada warung, kita beli minuman dulu. Sekarang ini kan memang banyak sekali ya kemasan-kemasan yang beredar ya di pasar. Assalamualaikum, ini, Pak. Ada yang bentuknya liquid dan itu sudah Lo dipotong. Abinaya tuh saking Semarang Pak, 160 story. Ada yang bubuk. Ajeng tumbas. Ini niki Pak, unjukan. Ya, nembis pindah nih kita mriki. Dereng nate. Niki nek medal minggah niki kan dalan kalih niki medal mriki napa sing mriko Pak? Oh nggih. Ternyata setelah dicek sama BPOM mengandung fenilbutason, Nggih, oh perkebunan. Oh, perkebunan polo, nggih. paracetamol, prednison, dexamethasone yang sebenarnya bahan kimia obat nggih. yang Menawi dikonsumsi itu harus melalui resep dokter dan dosisnya mesti oh ten rumah pohon. Campurin di situ. Iya. Oke. Nah itu bagaimana Oh masyarakat nggih. tahu ya? Nah ini Bapak sinten nyuwun sewu? Karena seringkali kan ada nih Pak udah Sahid betul-betul ya. banget nih sama Teman-teman ya, kalau dari apa namanya loket yang terus Bapak apa mau lupa bawa air minum, mampir nih di warungnya Pak Sahid. Air minum. Ada apa namanya mie instan juga, gorengan-gorengan. Cekal wonten Pak? Soto juga ada. Jadi naik ke Curug itu kan sekitar 1 jam. Nah, lapar kan? Ngisi dulu di warungnya Pak Sahid. Mugi-mugi napa laris dagangane, mugi-mugi sing dugi mriki lancar, mugi-mugi barokah. Matur nuwun. Pareng, Bu. Monggo. Yuk. Sekarang kita naik ke Curugnya langsung. 1 jam, guys, 1 jam. Yuk. Pareng. Assalamualaikum, Pak. Sahid. Monggo. Apa yang saya temukan dan apa yang saya siapkan itu apa namanya yang menjadi kebiasaan orang kita, kebiasaan orang kita, sampah ya kan? Karena sampah itu nggak tahu lah, sampah pasti kayak gini itu, ini jelas anak kecil, tapi anak kecil kan ya bawa orang tua kan, nah orang tuanya nggak ngerti, nggak ngajarin, akhirnya buang sembarangan. Jadi kalian sebagai orang tua jangan ngajarin anak-anak kalian buang sampah sembarangan. Nih ada satu, ada lagi. Sepanjang jalan dapat berapa kita guys nanti? Yuk lanjut. Ini apa namanya jalan menurun dekat apa namanya di sana ada rumah pohon juga toilet. Kalau yang mau naik ke Belet ada toiletnya di situ ya, di sana juga rumah pohon ya. Mari kita review rumah pohonnya kalau begitu. Oh ya, tahu nggak ini yang biasanya di rumah dipelihara, ada tanaman Sri Rezeki ini ya, Diven Sri Rezeki ya. Di sini banyak sekali alami Diven Sri Rezeki tumbuh di alam. Rumah pohon, bener-bener rumah pohon. Sebaiknya kita naik, kita cek apa yang ada di dalam sana. Yo.
Bismillahirrahmanirrahim. Naik guys, naik. Tangga pertama. Oh, ini bikin jelek. Taruh dulu. Sampai atas guys, kita lihat pemandangan yang di sana. Air, aliran sungai, udara yang sejuk. Oh, subhanallah nikmatnya. Sekarang kita review di dalamnya ada apa ya. Dereng dereng. Kita lihat rumah hantu. Oh, bukan. Oh, cuman tempat seperti ini aja. Cuman cukup untuk berteduh. Berteduhnya ya kalau banyak orang berdiri. Oke, di sini tadi ada tulisan maksimal 8 orang, nggak boleh ya, mungkin untuk keselamatan juga. Ya, salutlah untuk pengelola sudah ngasih wanti-wanti. Jadi kalian jangan kurang ajar. Alah rapopo, ini aku nggak uang 10, tiba kapok. Ya, oke, lanjut review ke tempat. Guys, ada pengunjung lain dengan keluarganya guys. Kita tanyain ya, kok mereka piknik ke sini kenapa? Yuk kita tanya. Sugeng siang Pak. Kulo Abinayato. Namanya sinten Pak? Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, saking Semarang. Oh, saking Semarang. Ya. Oh, nate mriki, Pak? Ya kalau liburan mawon, kalau pas lego. Oh, nggih. Nah, liburan iki kalih keluarga. Nggih. Nika Kang Putra. Nggih, niki. Nika garwa nggih. Nggih. Tuh, ini Pak Supri dari Semarang datang ke sini. Kita tanyain, kok datang ke sini kenapa, Pak? Kok nggak milih mall-mall atau apa gitu? Lebih tertarik di alam aja, Mas. Lebih syahdu. Oh. Katanya alam lebih syahdu. Sudah berapa kali sampai ke Semirang? Ya, tenang 7 kalinan. Oh, sampun 7 kali. Heeh. Oh, nggih Pak, niki ada satu pertanyaan. Kan Pak Supri pun dugi mriki 7 kali nggih. Ngertos sejarah asal usul Semirang mboten? Lah niku malah mboten ngertos. Atur nuwun Pak Supri. Mugi-mugi napa lancar terus rezekine, mboten kirang napa apapun, terus niki tetep bahagia. Tetep lindungi alam Pak Supri. Iya. Monggo Pak Supri, bareng. Sukses selalu. Amin amin amin, matur suwun. Bu, bareng matur suwun, sehat-sehat. Assalamualaikum. Men, kita ketemu sama mas-mas ganteng yang sudah duluan dari kita. Udah dari puncak, udah turun lagi. Dengan siapa mas? Saya Mas Pangeran Sambernyowo alias Mas Jancuk. Mas? Saya Mas Hengki. Mas Ian. Mas Ripal. Mas Ripal. Ini dari mana mas? Saya dari Semarang. Semarang? Saya dari Demak. Demak. Semarang juga. Semarang juga. Kok seneng ke sini alasannya apa mas? Topo? Apa Bukan. nyarimu? Kalau saya sendiri itu mencari suasana alam. Oh, Karena saya pecinta alam juga. tapi nggak buang sampah sembarangan toh mas? Oh tidak. Nah, ini saya bawa masalahnya. Kalau sampah tidak buang di sembarangan. Tapi kalau mantan di sembarangan tidak apa-apa. Mantap mantap. Tuh dengerin mantan. Kamu udah dibuang di mana kamu? Mas, jenengan sudah kesini berapa kali? Kalau saya pribadi sudah hampir 7 kali. 7 kali. Ini yang paling krusial mas pertanyaan. 7 kali kesini tahu sejarahnya asal usul nama Semirang enggak? Wah nggak tahu saya. Yang penting wisata alam gitu Oke. aja. Tahu mas? Nggak tahu ini baru 1 kali ini. Wah 1 kali. Oke, berlindung dari jumlah dia. Iya. Jenengan? Baru sekali ini juga karena Oh. survei sekolahan mau ada acara. Oke. Jadi mas, ini saya selain jalan-jalan, ini juga menjelaskan asal usul, ya kan? Ini cuman mitos, Oke. nggak biasanya kan ya untuk kearifan lokal saja. Jangan
jangan terlalu diambil hati untuk kita bercerita asal usul sebuah nama, ya kan? Apal hati Apalah sebuah nama. nama. 160 story. Wes tekan ngendi? Wes tekan kene. Terima kasih, mantap. Salam satu alam, satu jiwa, satu raga. Salam Indonesia Lestari. Mantap. Ya, oke, selamat. Oke, sekarang kita sudah mulai mendaki. Sambil mendaki, mungkin teman-teman akan saya ceritani. Akan saya ceritain asal muasal dari Curug Semirang. Dari Curug Semirang ini itu berasal dari sebuah legenda, mitos, nah, ya kan? Legenda dan mitos itu biasanya kan berurusan dengan cerita-cerita masa lalu. Nah, sementara mitos itu ada yang mempercayainya, ya kan? Jadi kalau legenda itu biasanya berhubungan dengan mitos. Mitosnya seperti apa? Jangan di-skip ya, pokoknya diikutin terus sambil menikmati pemandangan yang ada di perjalanan menuju Semirang. Oke, asal-usul dari Curug Semirang itu dimulai dari kisah dua orang murid yang berguru pada seorang resi, namanya Resi Ajar. Nah, Resi Ajar ini mempunyai dua orang murid, cowok dan cewek. Namanya Sarya, tulisannya Sarya, tapi mungkin kalau Jawa Saryo ya. Dan yang perempuan ini namanya Sari. Mas Sarya dan Mbak Sari ini kan murid dari Resi Ajar yang paling dicintai, paling pinter, paling paling setia lah mengikuti semua ajaran-ajaran dari Resi Ajar ini. Terus pada suatu ketika Resi Ajar ini memanggil kedua muridnya, si Mas Sarya dan Mbak Sari ini. Apa pesannya dari Kiai Ajar? Yo, sambil perjalanan temenin ya, nanti jangan di-skip, ikutin terus ceritanya sambil menyaksikan pemandangan-pemandangan yang ada di perjalanan menuju Curug Semirang. Yuk lanjut. Nah, setelah Resi Ajar tadi memanggil kedua muridnya, yaitu Mas Sarya. Ini saya revisi dulu ya, yang tadi Sarya, tapi yang benar itu namanya Sarya. Mas Sarya ini dengan Mbak Sari kemudian datang sowan ke depan Resi Ajar. Kemudian dari situ Resi Ajar meminta kepada kedua orang muridnya ini untuk menikah, karena Resi Ajar mau lebih mendarmakan dirinya kepada masyarakat luas. Nah, tapi Mbak Sari sama Mas Ajar ini karena sudah lama ikut Resi Ajar, Mas Sarya dan Mbak Sari ini keberatan. Kan kita kakak adik Resi, kenapa harus menikah? Nah, begitu. Tapi dari situ terungkap bahwasanya Mbak Sari ini sebenarnya adalah anak kandung dari Resi Ajar. Nah, di situ haru biru kan, karena kedua murid Resi Ajar ini taunya mereka anak yatim yang diasuh oleh Resi Ajar, diajarkan ilmu menjadi orang baik. Nah, di situ akhirnya haru biru, akhirnya mereka mau menikah. Ya baiklah, demi mengikuti perintah orang tua, Mbak Sari mau menikah dengan Mas Sarya. Nah, sebelum menikah, Resi Ajar ini mempunyai permintaan atau keinginan, menyuruh lah kepada kedua muridnya ini yang akan menikah. Nanti setelah menikah, untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan itu
untuk mencari yang namanya pusaka bunga kalakecika dan pusaka lanceng putih di sarangnya. Nggak tahu ini namanya lanceng putih ini tawon lanceng atau ratu lanceng atau madu lanceng, karena lanceng putih itu kan maknanya bisa berarti madu lanceng, ya kan, yang berwarna putih. Ya, karena madu lanceng itu nggak hitam seperti madu-madu yang lain. Bagaimana kisah selanjutnya tentang apa namanya pencarian pusaka lanceng putih dan bunga kalakecika? Tetap simak terus perjalanan kita sampai ke air terjun Semirang. Yuk lanjut. Setelah perintah dari Kiai Ajar tadi, ada clue untuk menemukan di mana waktunya untuk mendapatkan lanceng putih dan kembang kalakecika. Jadi waktunya adalah pada saat malam bulan purnama. Itulah waktu yang pas untuk mendapatkan pusaka lanceng putih dan bunga kalakecika. Setelah menikah, Mas Raya dan Mbak Sari ini hidup bahagia hari-harinya. Terus ya mereka hidup layaknya keluarga yang bahagia. Kalau orang kita samawa gitu ya, sakinah, mawadah, warohmah. Namun hari-hari tertentu Mbak Sari ini merasa risau. Mas Raya ini kemudian bertanya kepada Mbak Sari, "Dek, kenapa kamu kok akhir-akhir ini risau?" Terus Mbak Sari bilang, "Mas, ingat nggak Mas, dulu sebelum kita menikah itu ada pesan atau weling dari ayahanda atau Resi Ajar ini tadi untuk menunaikan perintah mencari pusaka." Mas Raya ini jadi ingat, oh iya, kalau begitu besok malam bulan purnama Kang Mas mau pergi mengambil atau mencari pusaka kalakecika dan lanceng putih. Kemudian pada malam bulan purnama Mas Seraya ini pergilah ke sebuah tempat, ke sebuah tempat untuk menunaikan perintah dari Resi Ajar tadi. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap simak terus, jangan di skip ya. Oke, terima kasih. Yuk lanjut. Wah, jauh, dekat lagi. Jadi ketika Mas Raya ini pergi, Mas Raya kan nggak tahu di mana tempatnya itu bunga kalakecika dan pusaka lanceng putihnya. Jadi akhirnya dari si Mas Raya ini pokoknya masuk ke hutan, dia pergi, terus ada sebuah tebing tinggi sekali. Mas Raya naik ke sana sampai puncak. Mas Raya akhirnya bersemadi. Dia meminta kepada Tuhan supaya dapat petunjuk untuk mendapatkan pusaka lanceng putih dan kalakecika tadi. Nah, dalam dalam semadinya itu Mas Raya juga tidak gampang. Jadi dia diuji, ketemu dengan makhluk badannya kera, kepalanya anjing. Karena Mas Raya ini sakti, udah dikasih ilmu sama Kiai Ajar, bertarung, menang. Nah, setelah menang, dapat wangsit bahwa bunga
pusaka Kalakecika tadi, pusaka Lanceng Putih dan bunga Kalakecika tadi dapat ditemukan di dua air terjun yang berbeda. Nah, di dua air terjun yang berbeda. Jadi sarang pusaka Lanceng Putih itu ada di air terjun yang satu, terus yang satunya lagi di sebelah timurnya air terjun itu tempatnya bunga Kalakecika. Nah, setelah itu, ini kan berbulan-bulan nih ternyata Mas Seraya masuk ke hutan itu, nggak cuma 1 malam itu ternyata. Jadi udah melewati berapa purnama, akhirnya baru dia dapat sampai ke air terjun yang pertama. Air terjun yang pertama, di situ Mas Raya berhasil mendapatkan pusaka Lanceng Putihnya. Lanceng Putih. Setelah itu, di sisi lain, Mbak Sari ini kan di rumah. Mbak Sari ini di rumah, dia sendiri, tapi dia dengan kesetiaannya menunggu itu lama sekali. Nah, datanglah ujian. Jadi Mbak Sari ini diuji dengan kedatangan utusan jin, namanya Jin Barok, diutus Raja Jin untuk diminta menikah dengan rajanya. Mbak Sari nggak mau dong, karena Mbak Sari kan punya suami. Nah, terus Mbak Sari ini mau diambil, mau dibawa ke ke sarangnya, ke rumahnya rajanya Jin Barok ini tadi. Mbak Sari lari. Mbak Sari lari sampai di sebuah bukit. Sebuah bukit putus, ada jurang lebar gitu. Ini harus gimana ini? Udah sementara Jin Barok udah semakin mendekat. Nah, Mbak Sari akhirnya membuka kenditnya. Kendit, stagen itu ya, stagen. Itu dilemparkan sama Mbak Sari ke sisi jurang yang lain. Mbak Sari akhirnya bisa lari lewat jembatan itu. Jin Barok emosi kan, dengan kekuatan supernya, akhirnya dia berhasil meraih kenditnya tadi sama jarik, ditarik lah itu. Wah, lepas semua. Mbak Sari akhirnya jatuh ke jurang, di mana jurang itu ada air terjunnya. Mbak Sari jatuh di situ, terus Jin Barok emosi kan, jatuh, dikejarlah sama Jin Barok itu sampai ke dasar jurang. Nah, mau ketemu, lah Qadarullah delalah. Mas Raya itu juga sampai di situ. Wah, warna emosi kan, mau Jin Barok itu. Ada manusia lagi, cowok lagi kan, diajak berantem. Nah, karena Mas Seraya ini sudah sakti, sudah siap mental, hadapi rintangan, dihajarlah itu Jin Barok sama Mas Seraya. Akhirnya menang Mas Seraya. Nah, kemudian Mas Seraya melihat air terjun, beliau melihat ke depan, loh, kok ada perempuan? Dia berendam di bawah air terjun, menangis lagi tanpa pakaian. Didatangilah perempuan itu. Alangkah terkejutnya Mas Raya, ternyata itu adalah istrinya Mbak Sari. Nah, singkat cerita, dia ngomong-ngomong itu, ya sudah, bahwa Mas Raya itu dapat wangsit untuk mengambil pusaka yang kedua, yaitu bunga Kalakecika. Diajaklah Mbak Sari untuk bersemadi di bawah air terjun itu. Nah, akhirnya mereka berdua mendapatkan pusaka di bawah air terjun itu dengan mendapatkan bunga Kalakecika. Jadi konon kabarnya, ceritanya, bunga Kalakecika ini kalau mekar ada belalang yang melompat-lompat, belalangnya pergi. Itu maknanya apa? Jadi setiap perjuangan usaha manusia itu pasti ada penghalangnya. Kalau penghalangnya ini diibaratkan belalang tadi ini sudah pergi, maka manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, dari cerita itu, nama dari air terjun itu berasal dari kisah Mbak Sari yang jatuh tanpa busana ke air terjun itu. Kan dia wirang. Wirang itu malu, kalau bahasa Jawanya wirang. Jadi dia isin gitu kan. Itu menjadi nama air
terjun Semirang. Nah, sekarang kita udah dekat dengan air terjunnya. Nanti kita tunjukkan yang menurut mitos tempat di mana Mas Raya dan Mbak Sari bertapa untuk mendapatkan bunga kalakacika yang menandakan juga bahwa kebahagiaan dunia yang dia harapkan akan tercapai. Kita udah mau dekat ke air terjunnya nih, lanjut jalan. Nanti saya tunjukin air terjunnya. Wah, setelah melewati tanjakan, rintangan, dan yang tadi akhirnya kita sampai di sini, guys. Nah, sudah dengar kan suaranya bergemuruh? Itu tandanya kita sudah sampai di tempat di mana Mbak Sari dan Mas Raya bertapa untuk mendapatkan pusaka bunga kalakacika. Nah, tidak tunggu lama-lama, saksikan Curug Semirang. Remaja tampan ini, saya merasa tersaingi dan terintimidasi ini. Langsung saja kita wawancara ya. Soalnya saya tadi sampai di sini sendirian, terus muncul ini jangan-jangan bukan manusia kan? Kita pastikan. Mas, namanya siapa Mas? Krishna, Krisna. Kali ini Mas siapa? Rizky, Rizky Krisna. Mas Anan. Mas Adnan. Wah, dari mana ini? Demak. Dari Demak. Oh, dalam acara apa ini kesini? Kegabutan. Apa? Kegabutan. Keren nih, remaja gabut datangnya ke hutan. Bagus, daripada bikin pilok-pilok ya kan. Nggak bawa pilok toh ke sini? Ada bawa. Bagus. Buang sampah jangan sembarangan ya Mas ya. Nggak bawa sampah. Nggak bawa sampah ya? Nggak bawa sampah. Oke. Berarti nggak bawa minuman ini? Oh, tapi di sini banyak air ya? Aman. Santai. Ini udah lulus apa masih sekolah apa udah kerja? Udah lulus. Kerja. Ada yang udah kerja? Udah. Oh, lah kok cilik-cilik loh. Ganteng loh. Nih. Ya, Sanom. Sanom. Siapa yang mau apa namanya dengan mas-mas ini? Oh. Subscribe. Apa? Oh ya, punya Instagram Mas? Iya. Oh, mau diiklanin enggak? Mau. Oh, enggak. Apa mikirannya? Moso _ga_kenal. Mosok? _ga_kenal. Oh, kalau ini Mas? Iki Rizky. Iki? Rizky. Iki. Pakai K ya? Iki gitu. Ya. Eh? Abdillah Asa _ Abila Asa. Double S. Oke. Ya, bagi cewek-cewek yang seneng mas-mas ganteng, jomblo apa di pacar? Wah, ngaku nih. Jomblo. Ini enggak. Ngaku nih jomblo. Oke ya, Instagramnya di follow. Nanti follow Instagram kita juga ya. 160 official. Ya, 160 official itu biasanya 160 channel itu selalu bilang gini Mas. Ada tagline-nya. Wes tekan ngendi? Nanti Mas jawab, wes tekan kene, gitu ya. Oke. 160 story. Wes tekan ngendi? Wes tekan kene. Kita baru datang juga ke sini. Kita wawancara juga ya. Kita tanyain tadi perjalanannya mantap apa tidak. Halo Kak, apa kabar Kak? Saya Winaya tuh. Alhamdulillah luar biasa. Ini dengan Kak siapa? Edmondus Dugomo. Oh, Dogomo. Dengan Kak siapa? Polce. Oh, Polce. Iya. Dari mana Kak? Kalau saya dari Papua. Dari Papua. Ya. Barat, Papua Tengah saya. Papua Tengah. Tepatnya di kota Timika. Timika, men. Nih, sahabat kita dari Timika sudah sampai sini loh. Mau tanya-tanya nih, bagaimana tadi perjalanannya? Oh, perjalanannya cukup lumayan, capek banget ya rasanya. Karena udah lama nggak pernah ngucak, makanya kayak begitu. Oh, kan Papua tuh terkenal bagus tempatnya. Bagaimana kesannya tempat ini? Tempat ini lumayan bagus. Lumayan ya? Iya, lumayan.
Maksudnya banyak sih, cuman ya di sini juga bisa ke tempat begini banyak lumayan bagus. Oke, Ya dingin juga. Ya. Senang kan sampai sini? Iya, senang banget. Oke kak, terima kasih ya kak ya. Punya Instagram nggak? Punya? Iya, Oh, thank you. nanti boleh sebutin nggak kalau mau di share? Ya, boleh. Boleh apa? Iya. Kalau punya saya Engel Pati. Oh, Pak Engel Pati. Kalau punya kak? Kalau saya Edison JR32. Oke, kita pakai tagline-nya 160 story. Kita akan tanya, wes tekan ngendi? Kita bilang, wes tekan gini, gitu ya. Oke. 160 story, wes tekan ngendi? Wes tekan gini. Terima kasih kak. Guys, hari ini perjalanannya dari sebelum duhur sampai mau maghrib ini guys, sore banget ya. Karena kita tadi sudah sampai ke air terjun, berarti kita sudah dapat bunga kala ketika, ya kan. Nah, kalau untuk lancang putihnya nanti kita beli di apotek saja lah. Madu lancang sana kan banyak. Oke ya, selamat menikmati channel ini. Terus saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber. Jangan lupa follow Instagram kami. Dan 160 story, wes tekan ngendi, wes tekan gini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.